Salam, selamat pagi semua anak-anak Tuhan yang selalu mengikuti kebaktian kita online ini. Pagi hari ini sekali lagi kita berjumpa dalam kebaktian online ini. Jadi sebelum kita kita mohon Tuhan itu memberkati setiap kita supaya semua kita ini mendapat berkat daripada Tuhan. Biar Tuhan yang bersama-sama kita dimanapun kita berada, Tuhan itu ada untuk memimpin, menjaga kita. Sama masa yang lalu Dia tidak pernah berhenti untuk memberkati kita semua. Sampai hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mulai kebaktian kita dalam online ini. Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sangat baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah berhenti memberkati setiap anak-anak-Mu sampai hari ini dan selama-lamanya. Tuhan, sekali lagi kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu itu menyertai, melawat setiap anak-anak-Mu yang mau bersama kami dalam kebaktian online ini pagi hari ini, supaya setiap kami ini Tuhan dapat mendengar dan dapat sekali lagi meninggi memujikan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, hanya Engkau yang memberi kami satu kesetiaan untuk bersekutu bersama-sama dan bersama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami minta penyertaan-Mu dari awal sampai akhir Tuhan. Ini doa kami yang kami minta hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur Mari kita bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa yang penuh kasih dan juga rahmat, terima kasih atas segala berkat yang Kau limpahkan atas kami semua. Ya Tuhan, kalau pada kesempatan hari ini kami dapat datang ke hadirat-Mu, semua itu bukan karena kuat dan hebatnya kami, namun itu semua karena kasih dan penyertaan yang Kau limpahkan atas kami. Ya Bapa, kami sadar bahwa tidak ada Allah lain seperti Engkau yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Engkau selalu mengasihi kami meskipun kami telah berdosa di hadapan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun dosa terus membelenggu hidup kami. Di tengah kehidupan kami yang penuh dengan dosa, Engkau justru memberikan kesempatan kepada kami untuk datang dan bertobat. Engkau tidak menolak kami ketika kami datang ke hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami sadar betapa hati kami tidak sepenuhnya mengasihi Engkau, padahal Engkau telah mengasihi kami dengan sepenuh hati. Kami selalu melakukan perbuatan yang menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Bahkan berulang kali kami melakukan kesalahan yang sama. Kami terus bersungut-sungut sehingga kami lupa untuk mensyukuri hidup ini. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami banyak membuang kesempatan yang Tuhan berikan dengan tindakan kami yang sia-sia. Kiranya Engkau melawat dan menjamah hati kami agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu dan mengikuti segala perkataan-Mu. Ubahlah hidup kami ya Bapa, jadikanlah hidup kami baru. Dengarlah doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Siapkan hati
Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita sangat bersyukur pada Tuhan di mana kita dapat bertemu sekali lagi dalam ibadah online BCMK BBM. Saudara dan juga saudari, pada hari ini kita akan melihat seorang tokoh dalam Alkitab dan tema kita pada hari ini adalah terkadang hidup terasa dalam kehidupan kita berjalan tidak sesuai dengan harapan kita. Mari kita berdoa sebelum kita lanjut dalam firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, di mana Engkau sentiasa menjaga kami, membimbing kami dalam kehidupan kami, dan begitu banyak persoalan dalam kehidupan kami, namun Engkau menyertai kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengar sabda-Mu, kami mohon biarlah Engkau yang terus bersama dengan kami, memberikan kami hikmat agar kami dapat menikmati, dapat kami memahami, bahkan kami dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dan juga saudari, sejak kebelakangan ini kita seringkali menghadapi sesuatu hal yang di luar dugaan kita, bahkan di luar daripada harapan kita. Di mana kita dapat mengetahui bahwa di KB, Kota Belut, kita menghadapi salah satu penduduk di KB mengalami positif COVID. Bahkan kita juga mengalami banjir yang baru-baru berlaku dalam beberapa hari ini, di mana kita tidak pernah mengharapkan itu terjadi dalam kehidupan kita, dalam keadaan kita. Bahkan saudara dan juga saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa dalam aspek manusia kita seringkali melihat bahwa orang yang jahat, bahkan di dalam rancangan television, di mana orang jahat, orang yang licik, orang yang suka menipu, tetapi kehidupan mereka kelihatan bahagia, kehidupan mereka kelihatan berjaya dan sentiasa bercukupan. Sebaliknya, apabila kita melihat dan kita merenungkan, melihat kehidupan orang yang baik, orang yang jujur, tetapi hidupnya seakan-akan tidak sesuai yang seperti kita dapat bayangkan, yaitu kehidupan yang baik, kaya raya, dan juga sebagainya. Jadi saudara dan juga saudari, di dalam Alkitab ada seorang tokoh yang ingin bawa kita bahas pada hari ini. Seorang tokoh yang saleh, bahkan dia sangat jujur, bahkan dia juga takut akan Tuhan, dan dia menjauhi segala perbuatan kejahatan di mata Tuhan. Ya, dia tidak melakukan kejahatan, perkara-perkara yang jahat di mata Tuhan. Dia adalah Ayub. Saudara dan juga saudari, seperti kita tahu bahwa Ayub adalah orang yang sangat kaya, sangat berkelimpahan, dan hartanya sangat banyak. Kambing lembunya, binatang-binatang ternaknya sangat melimpah. Dan orang seperti ini harus diberkati, sepatutnya diberkati Tuhan, dan dia sangat diberkati oleh Tuhan. Maksud saya, dia sangat diberkati Tuhan, dan kita berpikir bahwa orang macam inilah yang harus diberkati, yang takut akan Tuhan dan jujur dan tidak melakukan kejahatan, yang patut diberkati, tetapi bukan orang yang jahat seperti saya katakan sebentar tadi. Tetapi saudara dan juga saudari, segala kesalehannya, segala kejujurannya, apa yang diterima oleh Ayub adalah di mana hartanya hilang, bisnisnya rusak, anak-anaknya mati, sakit yang tidak dapat disembuhkan pada waktu itu, dan bahkan istri dia sendiri mengutuki dia, dan juga sahabat-sahabatnya menghakimi Ayub pada waktu itu. Dan kita akan melihat teks pembacaan kita pada hari ini, yaitu di dalam Ayub 20, tetapi saya tidak akan membacanya, dan di situ tertulis di mana kawan-kawan Ayub, sahabat-sahabat Ayub, perbicaraan mereka, bagaimana mereka menghakimi Ayub. Saudara dan juga saudari, pernahkah kita pikirkan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita bertindak sekiranya kita adalah Ayub? Adakah mungkin kita akan komplain kepada Tuhan? Ataupun mungkin kita akan meninggalkan Tuhan? Pada waktu itu, istri Ayub dia mengutuki Ayub. Masihkah engkau mau percaya kepada Tuhanmu itu? Lalu, kita juga dapat tahu bahwa Ayub dia juga mempunyai protes kepada Allah.
dia menyoal kepada Tuhan. Tetapi perkara yang sangat penting yang kita harus tahu bahwa meskipun Ayub protes, Ayub menyoal, tetapi Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Pada zaman Ayub, saudara dan juga saudari, pada zaman itu, orang-orang pada waktu itu memiliki pandangan bahwa semua orang pasti akan menerima ganjaran yang setimpalnya. Semua orang pasti akan mendapat ganjaran dengan setimpalnya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Bahkan kita pada zaman ini, budaya kita di Asia ini, atau budaya kita yang di Sabah ini juga memiliki pandangan yang seperti itu, yaitu kalau kau buat jahat, kau pasti akan menerima kejahatan. Ya, budaya itu juga mempengaruhi budaya kita di sini. Ya, kita juga memiliki budaya itu. Mereka memiliki pandangan bahwa orang baik pasti diberkati dan orang jahat pasti dapat musibah. Orang baik pasti akan diberkati, orang jahat pasti akan pasti akan dapat musibah. Itulah yang pandangan mereka, itulah pikiran mereka pada waktu itu. Mereka juga mempunyai pikiran sedemikian. Jadi, saudara dan juga saudari, itulah mengapa sahabat-sahabat Ayub, ya, sahabat-sahabat Ayub menghakimi Ayub. Sahabat-sahabat Ayub menghakimi Ayub. Mereka berpikir bahwa pasti ada yang Ayub lakukan yang salah di hadapan Tuhan. Pasti ada Ayub lakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Kemalangan Ayub, nasib malang Ayub, pasti karena kesalahan Ayub itu sendiri. Namun saudara dan juga saudari, Ayub menilai dirinya sendiri. Ayub menilai dirinya sendiri. Dia berpikir, kesalahan apa yang telah saya lakukan? Kesalahan apa yang telah saya lakukan sehingga saya dapat musibah seperti ini? Seperti saya katakan sebentar tadi, saudara, mereka mempunyai pikiran sedemikian bahwa orang yang baik akan mendapat kebaikan, orang yang jahat akan mendapat kejahatan. Alkitab mencatat bahwa Ayub berani diuji, bahwa dia hidup dalam kebenaran. Dan Alkitab juga berkata bahwa Ayub adalah orang yang saleh dan juga orang yang jujur. Orang yang saleh dan juga orang yang jujur. Ayub 21 ayat yang ke-7 mengatakan, mengapa orang fasik tetap hidup dan bertambah kuat? Mengapa orang fasik tetap hidup dan juga bertambah kuat? Seperti saya katakan sebentar tadi bahwa tema kita, terkadang kita merasa bahwa hidup kita ini tidak sesuai dengan seperti apa yang kita harapkan, ya. Mengapa orang fasik tetap hidup dan bertambah kuat? Hal ini sangat bertentangan dengan pemikiran menyatakan bahwa orang yang bersalah pasti menerima ganjaran. Orang yang bersalah pasti akan menerima ganjaran, ya. Ada banyak kejadian di mana kita merasa orang yang jahat hidupnya malah berjaya, sukses. Ada banyak hal yang menentukan. Tetapi saudara dan juga saudari, sebenarnya untuk menentukan seseorang itu berjaya, ada banyak hal yang menentukan adakah orang itu akan berjaya atau tidak. Bukan semata-mata karena dia berbuat jahat, dia akan berjaya. Pertama, kita harus tahu bahwa saudara dan juga saudari bahwa hikmat Tuhan tidak dapat diselami. Hikmat Tuhan tak dapat diselami. Dalam Ayub 28 ayat 20 dan juga 28, bagi manusia yang penting adalah hidup dengan hikmat. Bagi manusia yang penting adalah hidup dengan hikmat, ya. Seperti saya katakan sebentar tadi, untuk berjaya bukan karena semata-mata berbuat jahat, tetapi paling penting dalam hidup adalah hikmat. Cari Tuhan, melakukan kebaikan. Tetapi saudara dan juga saudari, meskipun demikian, hasilnya adalah juga terserah kepada Tuhan. Tidak semua perkara terjadi seperti yang kita pikirkan. Tidak semua, mungkin saja kita pikirkan, oh saya sudah jadi orang Kristen, saya akan bertambah baik. Saya sudah jadi orang Kristen, nasib saya akan baik, ataupun keadaan saya akan baik. Tidak, saudara dan juga saudari. Tidak, ya. Tetapi apa yang harus kita pikirkan, kita harus tidak mempunyai pemikiran seperti saya buat baik, saya akan mendapat kebaikan. Tidak. Itu pemikiran yang tidak sesuai dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Karena
Apa yang harus kita pikirkan apabila kita mencari hikmat, kita mencari Tuhan, kita melakukan kebaikan? Kita harus tahu bahwa Tuhan mempunyai rencana yang lebih besar daripada yang kita pikirkan, ya. Mempunyai rencana yang lebih besar daripada yang kita pikirkan. Oleh itu, saudara dan juga saudari, saya ingin memberikan contoh kepada kita semua pada saat ini. Ada sesetengah orang Kristen berpikir bahwa sekiranya saya memberikan persembahan yang besar, Tuhan akan melipat kali gandakan uang itu dan akan memberkati saya. Tidak, saudara dan juga saudari. Kita memberi persembahan yang besar bukan karena kita mau mendapat balikan. Kita memberi persembahan yang kecil maupun besar bukan karena kita mau mendapat balikan, tetapi kita mau membantu dalam pelayanan. Saudara dan juga saudari, Tuhan mempunyai rencana yang besar, yang lebih besar daripada yang kita pikirkan. Bukan sekadar baik dibalas baik, jahat dibalas baik, jahat. Saudara dan juga saudari, saya ingin mengatakan di sini bahwa integrity, yaitu kejujuran, itu tidak pernah akan sia-sia. Kejujuran itu tidak akan pernah sia-sia. Dalam Ayub 23 ayat 10 dan juga 14, Ayub berkata, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Ayub yakin bahwa kejadian yang dia alami belum selesai. Dan pada waktu itu Ayub tetap berharap kepada Tuhan. Meskipun dia memprotes, dia menyoal Tuhan, tetapi dia tetap berharap kepada Tuhan. Karena selama ini dia tahu bahwa dia hidup jujur, dia hidup saleh di hadapan Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jaminan yang pasti, yaitu perkenaan Tuhan. Ayub 20 ayat 10. Yang paling indah adalah mempunyai persekutuan. Yang paling indah adalah bertemu. Yang paling indah adalah berjumpa dengan Tuhan. Saudara dan juga saudari, saya tidak bermaksud bahwa berjumpa dengan Tuhan itu secara fisik atau secara berdepan, tetapi saya maksudkan di sini adalah di mana kita merenungkan firman Tuhan, di mana kita berdoa, di mana kita benar-benar menyerahkan diri kita dalam hidup kita dalam tangan Tuhan. Disitulah kita, maksud saya adalah perkara yang paling indah dalam hidup kita, yaitu kita sudah menemukan Tuhan, kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Bertekad hidup benar. Meskipun pada saat ini kita mengalami pelbagai masalah dalam kehidupan kita, khususnya kita yang ada di KB ini, kita mengalami banjir, kita mengalami COVID-19 pada waktu-waktu yang sudah berlalu. Kita harus tetap hidup dengan benar, tetap hidup dengan benar. Baru-baru ini saudara dan juga saudari kita mengetahui bahwa bukan baru-baru tetapi beberapa bulan yang lalu, mungkin 1-2 bulan, di mana kerajaan memberi bantuan dan juga sebagainya, gereja memberi bantuan dan juga sebagainya. Saudara dan juga saudari, kadang-kadang kita berpikir bahwa saya layak mendapat bantuan. Dan kadang-kadang kita membuatkan diri kita, saya dapat mengatasi ini, tetapi saya juga mau mendapat bantuan supaya saya dapat keuntungan di situ. Saya dapat keuntungan di situ. Kadang-kadang walaupun kita orang Kristen, tetapi seringkali kita ingin mengambil sesuatu keuntungan dalam diri kita. Adakah kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Adakah kita tetap bercahaya di hadapan Tuhan? Adakah kita benar-benar melakukan yang benar di hadapan Tuhan? Yang kedua, percaya kedaulatan Tuhan. Percaya kedaulatan Tuhan. Hikmat dan kebaikan. Ayub 24 ayat yang pertama. Percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Meskipun pelbagai perkara, pelbagai hal terjadi tidak sesuai dengan harapan kita seperti Ayub, tetapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah. Tuhan mempunyai rancangan yang indah dan besar dalam hidup kita, tidak dapat kita bayangkan. Meskipun kita mengalami musibah, tetapi itu kita harus tahu bahwa Tuhan sentiasa melindungi, Tuhan sentiasa menjaga kita, dan Tuhan sentiasa memberikan kita kekuatan untuk dapat mengatasi semua ini. Seperti di mana kita tahu pada saat ini, kita juga pasti dapat menikmati sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, bersama-sama dengan keluarga kita, bersama-sama dengan kawan-kawan kita, bahkan juga bersama-sama dengan orang yang di sekeliling kita. Saudara dan juga saudari, Ayub percaya bahwa Tuhan akan mengatur hidupnya. Ayub percaya Tuhan akan mengatur hidupnya.
Mungkin pada saat ini kita adalah pelajar, mungkin pada saat ini kita adalah bekerja, mungkin ekonomi kita tidak baik, mungkin kita tidak dapat belajar karena gangguan internet, gangguan elektrik, dan juga sebagainya yang tidak begitu baik. Tetapi saudara dan juga saudari, bahwa Ayub dia tetap percaya bahwa Tuhan akan mengatur hidupnya. Meskipun kehidupan kita kacau balau, saudara dan juga saudari, tetapi percayalah, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang bertakhta dalam kehidupan kita. Memang saudara dan juga saudari, siri kehidupannya Ayub belum selesai ya, belum selesai. Ayub mengalami waktu-waktu gelap, di mana dia perlu menghadapi semua musibah yang terjadi. Tetapi kita tahu bahwa apabila dia menghadapi semua itu, ceritanya belum selesai. Rencana Tuhan atas hidup Ayub belum selesai. Di pasal-pasal yang selanjutnya, cerita-cerita yang selanjutnya tentang Ayub dicatat bahwa Ayub juga mengalami masa pemulihan dari Tuhan. Kambing lembunya berlimpah-limpah, berkali ganda lebih banyak dari sebelumnya. Ayub diberkati 2 kali lipat dari sebelumnya, saudara dan juga saudari. Seperti saya katakan sebentar tadi, bukan harta yang kita harapkan, bukan perkara-perkara yang fisikal yang kita harapkan. Pada saat ini kita mengalami pemulihan dalam PKP, dalam COVID-19 ini. Pada saat ini kita mengalami pemulihan dalam ekonomi kita. Pada saat ini kita mengalami pemulihan dalam keluarga kita, ya. Kita dapat melihat perkara yang baik. Kita dapat bersama dengan keluarga, kita dapat menikmati, dan pada saat inilah masa pemulihan dari Tuhan kepada kita. Oleh itu saudara dan juga saudari, ketika kita merasakan hidup kita tidak sesuai dengan harapan pada saat-saat ini, ya, kita mungkin mengalami banyak pencobaan pada saat PKP, dan juga pada saat ini pun mungkin ekonomi kita belum baik seperti sedia kala. Tetapi saudara dan juga saudari, kuatkanlah imanmu, ya. Kuatkanlah iman kita kepada Tuhan agar kita tetap tahu, kita tetap pegang janji Tuhan bahwa Dialah yang berdaulat dalam kehidupan kita. Saudara dan juga saudari, ingatlah kembali kisah Ayub, ya, yang sudah kita bicarakan. Seorang yang baik tetapi mendapatkan banyak perkara-perkara yang tidak baik dalam kehidupannya. Mendapatkan musibah, datang silih berganti. Kisah hidup kita juga seperti itu. Kita mengalami masalah. Meskipun kita orang percaya, kenapa banyak masalah terjadi dalam kehidupan saya? Kenapa saya perlu menghadapi ini? Kenapa Tuhan tidak mendengar saya? Tetapi saudara percayalah bahwa Tuhan tetap bertakhta dalam hidup kita. Belum berakhir sampai di sini, tetapi Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan, hari depan yang penuh dengan cahaya matahari. Saudara dan juga saudari, marilah kita terus menikmati, hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita terus menikmati firman Tuhan dalam kehidupannya. Kita terus menikmati, memegang janji-janji Tuhan meskipun banyak yang kita alami pada saat ini. Saudara dan juga saudari, berteguhlah seperti Ayub. Tetap bercahayalah di hadapan Tuhan meskipun kita mengalami banyak masalah. Karena kita yakin dan pasti bahwa Tuhan bertakhta dalam hidup kita. Tuhan mempunyai rancangan damai sejahtera bagi kita semua. Saudara dan juga saudari, Tuhan memberkati kita semua. Dan mari kita berdoa, dan kita tutup mata dan kita tunduk kepala, kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang bertakhta dalam kehidupan kami. Meskipun pada saat ini kami mungkin mengalami banyak masalah, kami mengalami COVID-19 yang sudah berlalu, kami dapat mengatasinya, kami mengalami banjir, dan mungkin saja ekonomi kami merosot sehingga pada saat ini, dan berbagai hal yang datang dalam kehidupan kami secara tiba-tiba. Namun kami yakin dan percaya bahwa semua itu di bawah kehidupan kami masih di bawah kawalan Engkau Tuhan. Dan Engkau mempunyai rancangan yang indah, rancangan yang besar, rancangan damai sejahtera bagi kehidupan kami semua. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur dan kami bersyukur semua ini Tuhan, dan kami mohon bela firman Tuhan ini akan terus berakar dalam kehidupan kami. Bela Roh Kudus-Mu yang membantu kami agar kami dapat melakukan kehidupan sehari-hari sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saat ini mari kita menaikkan doa Bapa kami, doa berkat dan juga amin amin 3 kali. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudari sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita di syurga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh kebaktian selesai.